Rolex, sebuah luxury brand yang melambangkan status dan kemewahan, ternyata berawal dari tangan seorang anak yatim piatu yang hidup dalam keterbatasan. Brand jam tangan ini punya harga yang fantastis, dan tentu ada banyak luxury brand lain yang bisa jadi pilihan. Tapi kenapa banyak kepala negara, miliarder, tokoh elit lebih memilih Rolex dibandingkan dan lain-lain? Kenapa Rolex? Tentu ada banyak alasan, entah itu untuk status sosial, prestis, investasi jangka panjang, atau memang karena kualitasnya yang luar biasa. Tapi tak sedikit juga yang membeli Rolex karena sejarah. Dan itu yang akan kita bahas. Hans Wilsdorf, pendiri Rolex, kehilangan kedua orang tuanya saat usianya baru 12 tahun. Ia tumbuh sebagai anak yatim piatu, hidup dalam kesepian dan keterbatasan. Tapi justru dari situ lahirlah ketekunan dan mimpi besar yang akan mengubah dunia horologi selamanya. Setelah ia selesai dari pendidikannya, Hans bekerja di perusahaan ekspor jam tangan di La Chaux de Fonds. Sorry, lidah gue bukan lidah orang Prancis, tapi kalau diterjemahin artinya lembah kapur. Merupakan nama sebuah kota di Swiss yang dikenal sebagai pusat industri jam dunia. Meski hanya sebagai pegawai muda, Hans belajar bisnis dari dalam dan membangun jaringan pemasok yang nantinya akan sangat penting. Pada usia 24 tahun, Hans pindah ke London. Disinilah ia mendirikan perusahaan Wilsdorf and Davies menggunakan modal yang didapat dari tabungan pribadi hasil kerja kerasnya di Swiss dan sumbangan dari Alfred Davies atau keluarga iparnya sebagai dukungan finansial awal. Wilsdorf and Davies awalnya tidak memproduksi jam tangan sendiri, tapi mereka mengimpor movement Swiss berkualitas tinggi. Sederhananya, mesin jamnya dari Swiss lalu memasangnya dalam casing emas atau perak yang kemudian dijual ke toko-toko perhiasan dan di-branding sesuai nama toko, bukan nama perusahaan mereka sendiri. Tapi Hans ingin lebih. Ia ingin membangun merek sendiri yang terkenal karena kualitas dan presisi, yang kemudian pada tahun 1908 ia mendaftarkan nama Rolex. Ia percaya nama yang pendek, mudah diingat, dan bisa diucapkan dalam berbagai bahasa akan lebih kuat secara branding dan terlihat elegan di plat jam tangan. Dan ternyata dia benar. Nama Rolex hari ini bisa dibilang telah jadi ikon untuk jam tangan mewah. Sebagai seorang yang tumbuh tanpa orang tua, Hans tak pernah melupakan masa lalunya.
Ia tahu betul perasaan sepi, kehilangan, dan tak punya arah. Karena itu sejak kecil ia berjanji kalau ia jadi orang yang berhasil, ia akan membantu mereka yang bernasib sama. Dan ya, semua itu terjadi. Rolex berhasil dengan segala pencapaiannya. Seperti pada tahun 1926 meluncurkan Rolex Oyster, sebuah jam water resistant pertama di dunia, di mana saat itu ide jam tangan tahan air dianggap aneh. Tapi Rolex membuktikannya kalau semua orang salah. Jam ini dipromosikan dengan cara yang unik, di mana jam ini dipakai oleh Mercedes Klaes, seorang perenang wanita saat menyeberangi Selat Inggris, dan tentu saja jam Rolex-nya tetap berfungsi dengan sempurna. Lalu pada tahun 1931, Rolex memperkenalkan inovasi baru, yaitu mekanisme self-winding perpetual rotor dengan rotor bebas 360 derajat yang menjadi standar di hampir semua jam tangan otomatis di era sekarang. Dan pada tahun 1945, Rolex Datejust, jam tangan pertama secara otomatis, menampilkan tanggal di jendela dial. Dengan semua keberhasilannya, tentu saja Hans juga menepati janjinya, yaitu melakukan donasi di bidang pendidikan, panti asuhan, dan banyak hal sosial lain. Dan semua itu ia lakukan secara diam-diam. Namun pada tahun 1940 istrinya meninggal dunia dan Hans pun sendirian tanpa seorang anak. Nah, Hans yang semakin tua merasa khawatir tentang apakah pemimpin perusahaan setelahnya akan meneruskan donasi yang selama ini ia lakukan. Dan karena alasan inilah, pada tahun 1945 Hans mengambil keputusan yang tidak terduga, yaitu menyerahkan kepemilikan Rolex kepada Hans Wilder Foundation, sebuah yayasan nirlaba di Jenewa, di mana yayasan ini pada tahun 1950 telah membantu membangun lebih dari 200 sekolah, membiayai 50 panti asuhan, mendanai penelitian kesehatan, dan banyak program sosial lainnya. Total donasi yang tercatat saat itu mencapai 100 juta dolar. Angka yang luar biasa besar jika kita melihat konteks zaman pasca Perang Dunia Kedua. Hans wafat pada tahun 1960. Banyak orang mengenalnya sebagai pembuat jam tangan mewah. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya dia seorang yang membangun perusahaan paling dermawan di dunia. Dan itulah sebenarnya yang ia mau, sebuah rahasia yang Hans simpan sampai akhir hayatnya. Sebuah kebaikan yang tidak ingin dia pamerkan ke publik. Bahkan hingga sekarang, Hans Wilder Foundation menjadi salah satu yayasan amal terbesar di dunia. Bahkan skalanya bisa melampaui program bantuan pemerintah di beberapa negara. Namun, mereka tetap memilih untuk tidak beriklan atau mencari sorotan. Semua donasi dilakukan secara diam-diam. Jauh berbeda dengan beberapa influencer di Indonesia. Oke, kita lanjut. Sampai saat ini, donasi dari Rolex telah membiayai lebih dari 500 sekolah di berbagai belahan dunia, membantu korban bencana alam, mendukung program
olahraga untuk anak muda, membiayai riset kesehatan, dan membangun berbagai fasilitas publik lain. Yang menarik, banyak dari penerima bantuan tidak tahu bahwa uang yang mereka terima berasal dari penjualan jam tangan mewah. Sebuah ironi yang sempurna, di mana orang membeli Rolex untuk menunjukkan kekayaan, namun uang yang sama langsung mengalir untuk membantu mereka yang sama sekali tidak punya kekayaan. Sebuah pembelian mewah yang berubah menjadi donasi amal terbesar tanpa si pembeli pernah menyadarinya. Sayangnya pada tahun 2019 rahasia ini akhirnya terbongkar. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Penjualan Rolex melonjak 15% di tahun itu. Para pelanggan merasa bangga dengan pembelian mereka. Kenapa? Karena mereka merasa tidak hanya membeli jam tangan mewah, tapi juga merasa sedang berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan luxury brand lain mencoba untuk meniru strategi ini, namun semuanya gagal. Kenapa? Karena mereka secara terang-terangan mengumumkan bekerja sama dengan yayasan amal sehingga terkesan hanya sebagai trik pemasaran, tidak seperti rahasia dari Rolex yang autentik, tersembunyi, tulus, dan lahir dari janji pribadi Hans Wilsdorf. Hans memang telah meninggal lebih dari 65 tahun yang lalu, tetapi janjinya untuk membantu anak di seluruh dunia masih terus berjalan hingga hari ini. Jadi lain kali ketika kamu melihat Rolex, ingatlah kamu tidak hanya sedang menatap sebuah jam tangan mewah, tetapi kamu sedang melihat salah satu operasi amal paling sukses di dunia yang menyamar sebagai luxury brand. Itulah kisah sejati Rolex, rahasia yang sebenarnya tidak pernah ingin Hans ungkapkan. Dan karena hal ini juga yang membuat gue kepingin untuk beli Rolex. Rolex. Kamera aja masih minjem HP gue. Nggak usah beli Rolex. Oke, kayaknya gue beli es doger aja deh. Bye-bye.